Hari ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Arya selaku dosen yang mengajar mata kuliah analisis kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data dalam tabel, dan dari data ini dapat dibuat beberapa hipotesis. Untuk menguji hipotesis ini, saya melakukan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik variable view, dan masukkan beberapa data seperti yang terlihat. Klik data view, masukkan juga beberapa data seperti yang terlihat pada layar. Untuk melakukan uji normalitas, caranya klik analyze, regression, linear, produksi padi tempatkan pada dependent, curah hujan pada independent, pemupukan pada independent, kemudian klik plot, spreadsheet letakkan pada Y, zspread letakkan pada X, klik normal probability plot, klik continue, kemudian OK. Hasilnya dapat terlihat pada data chart. Normal PP plot of regression standard residual. Dari hasil ini dapat diinterpretasikan terlihat bahwa sebaran titik-titik residual berada di sekitar garis normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi berdistribusi dengan normal dan memenuhi persyaratan normalitas. Selanjutnya uji multikolinearitas. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik analyze, regression, linear, klik statistik, estimate, model fit, collinearity diagnostic, klik continue, kemudian OK. Hasilnya dapat dilihat pada data tabel koefisien A. Dari data ini dapat diinterpretasikan hasil uji melalui variance inflation factor atau VIF. Masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi tidak kurang 0,1, maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik analyze, regression, linear, klik statistik, klik Durbin-Watson, klik continue, kemudian OK. Hasilnya dapat dilihat pada tabel model summary B. Dari hasil ini dapat diinterpretasikan pada output di atas diperoleh dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,996 berada pada kisaran 1,55 sampai 2,46, yaitu tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model di atas terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik analyze, regression, klik linear, klik plot, spreadsheet tempatkan pada Y, zspread tempatkan pada X, klik normal probability plot,
klik continue, kemudian OK. Datanya dapat dilihat pada tabel data scatter plot. Dari data ini dapat diinterpretasikan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul di atas ataupun di bawah. Penyebaran titik-titik data tidak terbentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linier di atas terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik Analyze, Regression, Linear, klik Statistik, Estimate, Model Fit, Descriptive, Collinearity Diagnostic, Durbin-Watson, Continue, kemudian OK. Akan terlihat beberapa tabel. Yang pertama adalah Descriptive Statistic. Dari data ini dapat diinterpretasikan rata-rata produksi padi adalah 25.0667 kuintal. Rata-rata curah hujan adalah 86.6667 mm per hari. Rata-rata pemupukan adalah 30.8000 kg per ha. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel correlation. Dari data ini dapat diinterpretasikan korelasi curah hujan dengan produksi padi signifikan karena nilai P sama dengan 0,004 atau P lebih kecil dari 0,05 dan nilai R sama dengan 0,656 yang berarti korelasi kuat. Korelasi pemupukan dengan produksi padi signifikan karena nilai P sama dengan 0,005 atau P lebih kecil dari 0,05 dan nilai R sama dengan 0,637 yang berarti korelasi sangat kuat. Data selanjutnya dapat dilihat pada tabel variabel enter atau remove A. Dari data ini dapat diinterpretasikan pada variabel enter atau remove, variabel independen yang masuk adalah pemupukan dan curah hujan dengan variabel terikat produksi padi. Data selanjutnya adalah model summary B. Dari data ini dapat diinterpretasikan nilai R korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,729 yang berarti korelasi sangat kuat. Nilai R² atau R2 koefisien determinasi sebesar 0,532 menunjukkan bahwa 53,20% produksi padi dijelaskan oleh variabel pemupukan dan curah hujan dan sisanya 43,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Standar error of estimate didapatkan 3.28677 lebih kecil dari standar deviasi yaitu 4.44758, maka model regresi ini layak digunakan. Jadi, interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah jika segala sesuatu pada variabel-variabel independen dianggap konstan, maka nilai produksi padi adalah sebesar 11,307. Jika terjadi penambahan curah hujan sebesar 1 mm per hari, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,060. Jika terjadi penambahan pemupukan sebesar 1 kg per ha,
maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,016. Selanjutnya memberikan makna koefisien determinasi. Dapat dilihat pada tabel model summary B. Dari data ini dapat diinterpretasikan nilai R korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,729 yang berarti korelasi kuat. Nilai R square atau R2 koefisien determinasi sebesar 0,532 menunjukkan bahwa 53,20% produksi padi dijelaskan oleh variabel pemupukan dan curah hujan, dan sisanya 43,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Standar error of estimate didapatkan 3.28677 lebih kecil dari standar deviasi, yaitu 4.44758, maka model regresi ini layak digunakan. Selanjutnya memberikan makna koefisien korelasi. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik Analyze, klik Correlate, bivariate, masukkan semua variabel ke sebelah kanan, produksi padi, curah hujan, dan pemupukan. Kemudian klik Percent, To Tail, Flex Significant Correlation, klik Option, Exclude Case List, kemudian Continue, dan OK. Datanya dapat dilihat pada tabel Correlation C. Dari data ini dapat diinterpretasikan koefisien korelasi antara produksi padi dengan curah hujan di mana R sama dengan 0,656 yang berarti korelasi kuat. Tingkat signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka hubungan korelasinya signifikan. Koefisien korelasi antara produksi padi dengan pemupukan di mana R sama dengan 0,637 yang berarti korelasi kuat dengan tingkat signifikan 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka hubungan korelasinya signifikan. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikasi dari hipotesis. Dapat dilakukan dengan uji T dan uji F. Untuk melakukan uji T, caranya masuk ke aplikasi SPSS, dilihat pada tabel koefisien A. Dari data ini dapat diinterpretasikan karena sig 0,097 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama tidak signifikan. Karena sig 0,132 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 2 tidak signifikan. Untuk melakukan uji F, masuk ke aplikasi SPSS, dan datanya dapat dilihat pada tabel ANOVA A. Dari data ini dapat diinterpretasikan karena sig 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 3 signifikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.